I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofia Rusdan Zakia. Saya prodi bimbingan konseling semester 4. Di sini saya akan melakukan praktik konseling individu dengan dosen pengampu Ibu Festi Dwi Cahyaningrum, MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dinda, silakan masuk. Silakan duduk nak, cari tempat yang nyaman. Terserah di mana. Di sini ya Bu ya. Ya, silakan. Terima kasih Dinda sudah meluangkan waktu untuk datang. Ibu senang banget kamu bisa bersedia hadir dalam sesi hari ini. Iya Bu, saya juga senang sekali bertemu dengan Ibu. Nah, sebelum kita mulai, gimana nih duduknya? Sudah nyaman apa belum? Nyaman sekali Bu, ini sudah Bu. Baik, kalau ada hal yang membuat kamu kurang nyaman nih Din, kamu bisa berkata ke Ibu selama konseling, boleh menyampaikan kapanpun itu santai aja ya. Sesi konseling ini jangan terlalu tegang, kita Iya, enjoy Bu. aja hari ini. Oke. Tadi sebelum kesini habis pelajaran apa nih Din di kelas? Tadi habis pelajaran bahasa Indonesia sih Bu. Bagaimana menurut kamu pelajarannya bahasa Indonesia itu? Lumayan sih Bu, tapi tadi saya telat Bu beberapa menit. Oh begitu ya. Selain sekolah, akhir-akhir ini aktivitas kamu apa Din yang paling sering kamu lakukan? Ya jadi sekarang ya main HP sih Bu, nonton video, nonton drakor gitu. Biasanya ya kadang ya melihat media sosial gitu Bu. Kamu juga senang main game ya? Game apa sih yang biasanya kamu lakuin itu? Game puzzle gitu loh Bu. Sepertinya seru, cukup menarik banget ya, seru gitu main puzzle-nya. Iya Bu, kalau sudah main itu kadang tidak terasa Bu waktunya. Sampai belajar saya itu nggak saya kerjakan, ada PR gitu loh. Tadi kamu berkata sering main handphone ya, sampai tidak terasa waktu. Nah, Ibu tertarik nih membahas itu. Bagaimana kita membahas itu lebih lanjut lagi? Apakah kamu bersedia nih? Sedia sih Bu. Untuk konseling hari ini kita sepakati dulu ya Din. Untuk waktunya 30 menit cukup apa belum? Sudah sangat cukup itu Bu, 30 menit kan pas nanti jam istirahat ya nih. Iya, nah kita fokus pembicaraan tentang penggunaan gadget ya, dan pengaturan waktu untuk belajar. Setuju nggak nih Dinda? Sangat setuju Bu. Nah, tugas Ibu di sini untuk membantu kamu Din, untuk menemukan solusi, sedangkan kamu yang akan terbuka dan akan aktif menyampaikan pendapatmu nanti. Oke, baik Bu. Oke, apakah yang kamu ceritakan akan dijaga kerahasiaannya ya Din? Semua yang kamu ceritakan di sini akan dijaga kerahasiaannya, kecuali ada hal yang membahayakan diri kamu atau orang lain. Apakah kamu memahaminya itu Din? Saya memahami Bu. Jadi saya cerita di sini aman ya Bu ya? Sangat aman Dinda, kamu nggak usah perlu khawatir. Semua yang kamu ceritakan akan Ibu jaga kerahasiaannya. Oke, baik Bu. Nah, terima kasih ya sudah mau berbagi nih ke Ibu untuk menghargai. Ibu sangat menghargai keterbukaan kamu dan Ibu senang banget kamu bisa menghargai Ibu sebagai guru BK di sini. Iya Bu. Oke, coba ceritakan apa sih yang membuat kamu merasa perlu dibahas nih permasalahan tadi? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini nilai saya itu turun Bu. Orang tua juga marah-marah karena saya kan sering bermain HP gitu loh Bu, sampai lupa kalau ada tugas. Jadi nilai kamu menurun ya Din, dan orang tua mulai mempermasalahkannya itu kebiasaan bermain HP yang sering berlebihan ya kamu. Iya Bu, betul. Jadi gitu. Ketika kamu mengatakan terlalu sering nih, kira-kira berapa jam sih Din sehari bermain HP itu? Biasanya sih 6 sampai 8 Bu kalau hari libur tuh. Tapi kalau hari sekolah ya sekitar 4 jam sampai 5 jam Bu. Wah, kamu tampaknya merasa terganggu ya dengan kondisi itu. Tapi juga sulit ya memberhentikannya.
Betul sekali Bu, kadang saya itu menyesal setelah bermain HP lama-lama. Oke, sebenarnya apa sih Din yang kamu inginkan selama ini? Jadi yang saya inginkan ini Bu, nilai saya itu naik lagi gitu Bu. Mengapa itu penting bagimu Din? Kira-kira bagaimana? Saya kan ingin masuk jurusan teknik nih Bu. Nah, saya juga ingin nih membuktikan kalau saya itu bisa berprestasi gitu. Jadi makanya saya ini ingin nilainya naik lagi. Oke, jadi kamu ingin menunjukkan kemampuan kamu ya, memperoleh prestasi yang membuatmu bisa mengekspresikan ke orang tua kamu bahwa aku bisa nih, gitu. Jadi kamu juga bisa merasakan bangga gitu ya. Iya Bu, jadi sebenarnya saya ingin Bu menjadi siswa yang berprestasi gitu loh Bu. Bisa membanggakan kedua orang tua saya. Nah, ibu juga pernah menemui Din, siswa seperti kamu itu yang memiliki kebiasaan serupa juga. Nah, ketika mereka mulai mengatur penggunaan gadgetnya, membuat jadwal gitu, perlahan prestasi mereka juga ikut meningkat, Din. Oh, jadi saya itu juga ingin seperti itu sih Bu sebetulnya. Saat ini apa nih, Din, yang biasanya kamu lakukan setelah pulang sekolah? Jadi setelah pulang sekolah nih Bu, saya kan makan terlebih dahulu. Terus habis itu istirahat sebentar, lalu bermain HP Bu. Selain itu apa lagi? Ya kadang saya itu bermain game Bu, atau scroll-scroll TikTok di media sosial gitu Bu. Sampai jam berapa nih, Din, kira-kira? Eh Kadang itu sampai malam hari sih Bu. Lalu kapan belajarnya, Din? Kalau ada tugas aja Bu, kalau belajar, kalau nggak ada tugas ya saya nggak belajar. Ya ampun. Jadi bagaimana? Besar waktu luangmu itu digunakan untuk bermain HP dibandingkan belajar. Iya Bu, betul sekali Bu. Hmm, Terus kadang gimana nih, Din? Apa sih kamu melakukannya itu dengan misalnya kayak sudah membuat dengan belajar nih, tapi malah bermain HP? Ya kadang saya tuh sadar Bu, sebenarnya waktu kan banyak gitu loh Bu, yang terbuang-buang gitu. Menurutmu nih, Din, jika pola ini terus berlangsung selama 1 tahun ke depan atau 1 bulan ke depan, apa yang mungkin terjadi nih kira-kira? Ya nilai saya itu bisa semakin turun Bu, mungkin sulit masuk jurusan yang saya inginkan. Kayak seperti saya kan mau di jurusan teknik informatika ya Bu. Oke, ada kemungkinan lain nggak nih efeknya gitu? Ya pastinya orang tua saya itu kecewa Bu, mas, pastinya gitu sih ya. Menurutmu apakah kebiasaan yang sekarang kamu lakukan membantu mendekatkan kamu dengan cita-cita kamu, Din? Tidak sih Bu, karena saya kan nggak mau belajar, main HP terus. Nah, apakah penggunaan gadgetmu saat ini efektif? Ya tidak juga Bu. Di satu sisi kamu ingin berprestasi ya, Din, dan masuk di FST, Teknik Informatika. Ya, Nah, tetapi di sisi lain sebagian besar waktumu ini digunakan untuk bermain game, bermain HP, scroll TikTok. Bagaimana kamu melihat hal itu? ya jadi saya tuh sadar Bu, itu kan bertentangan gitu loh Bu. Apakah kamu enjoy nih dan kamu apa sih yang kamu inginkan begitu? Ya sepertinya HP saya itu saya kendalikan terlebih dahulu Bu saat belajar. Oke, ibu tidak bisa menerima anggapan bahwa kamu tidak mampu berubah, Din. Dan cerita tadi sebenarnya kamu tuh tahu tujuan kamu itu mau kemana dan bagaimana. Jadi kamu itu bisa melihat permasalahanmu. Iya Bu, jadi saya ini memang masih bisa Bu berubah. Sekarang ayo, Din, kita susun rencana yang realistis, apa yang bisa kamu lakuin untuk memulai minggu depan. Ya saya harus bisa mengurangi waktu bermain HP sih Bu. Untuk lebih spesifiknya nih, apa menurut Dinda? Ya maksimal 2 jam Bu. Bagus. Selain itu apa, Din? Ya belajar minimal 1,5 jam.
Itu Bu, habis itu setelah belajar malamnya saya belajar lagi. Mulai kapan nih ingin melakukannya? Jam jam 7 sih Bu, sampai jam setengah 9 malam. Bagaimana dengan HP saat belajar? Apakah ingin disimpan atau bagaimana? Ya saya letakkan di luar kamar Bu, biar tidak mengganggu. Nah, siapa nih menurut kamu yang bisa membantu rencana kamu tadi? Ya pastinya orang tua sih Bu, kan orang tua kan ada di rumah gitu. Oke, kamu juga dapat menggunakan fitur pembatasan waktu aplikasi DIM yang sekarang kan HP canggih nih, agar bisa menggunakan gadget lebih terkontrol lagi. Oke baik Bu, saya akan laksanakan. Oke, rencanamu cukup jelas dan memungkinkan untuk dilakukan, DIM. Dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa yakin kamu dapat bisa menjalankan rencana kamu tadi? Ya 8 sih Bu. Mengapa bukan 5? Ya karena saya kan benar-benar Bu ingin memperbaiki nilai saya. Oke, apakah kamu bersedia nih berkomitmen dengan ibu menjalankan rencana tersebut selama 1 minggu ke depan? Sangat bersedia sih Bu. Oke, tolong ucapkan komitmenmu itu kepada ibu. Jadi gini Bu, saya berkomitmen membatasi penggunaan gadget maksimal 2 jam sehari dan belajar minimal 1,5 jam setiap malam selama 1 minggu ke depan. Hari ini kita menentukan bahwa kamu ingin kembali berprestasi dan masuk jurusan impian kamu. Namun penggunaan gadget yang berlebihan menghambat tujuan tersebut. Kamu menyadari hal itu, Din, dan telah menyusun langkah konkret untuk berubah ya? Iya Bu. Nah, rencana yang telah disepakati tadi, yang pertama bermain HP maksimal 2 jam ya sehari. Nah, yang kedua belajar pukul jam 7 sampai setengah 9. Nah, yang ketiga menaruh HP di luar kamar saat belajar. Yang keempat meminta bantuan orang tua tentunya untuk mengingatkannya. Dan terakhir menggunakan fitur pembatasan waktu aplikasi, kan HP sekarang sudah canggih tuh. Iya Bu, jadi betul. Jadi rencananya saya itu berbicara seperti yang Ibu omongkan ini. Bagaimana nih perasaan kamu setelah melakukan sesi konseling hari ini? Alhamdulillah sih Bu, cukup lega. Saya juga lebih sadar permasalahan saya saat ini. Nah, apakah kamu di sini merasa didengarkan atau bisa dipahami nih? Sangat didengarkan sih Bu dan dipahami. Nah, apa hal penting yang kamu peroleh hari ini menurut kamu? Saya sadar Bu bahwa saya yang harus mengendalikan gadget saya dan bukan sebaliknya. Saya itu juga punya rencana yang jelas sekarang Bu. Ibu mengapresiasi kejujuran dan kesungguhan kamu hari ini, Din. Kamu menunjukkan bahwa diri kamu memiliki kemampuan untuk mengambil kendali atas pilihan kamu. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, semoga rencana kamu yang sudah dibuat tadi dapat dijalankan dengan lancar dan baik. Kita akan bertemu kembali minggu depan untuk melihat perkembangannya. Walaupun sedikit perkembangannya, kamu harus bangga pada diri kamu, Din, karena kamu sudah mau memulainya. Dan ibu sangat berterima kasih banget kepada kamu. Kamu sudah sukarela datang ke sini. Kamu bisa nggak takut nih datang ke ruang BK ini. Oke, baik Bu. Jadi saya akan mencoba menjalankannya ya Bu. Oke, terima kasih ya atas kerjasamanya hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya, Din. Oke, jadi sekarang saya mau pamit Bu ke kelas ya. Iya, Dinda. Semangat terus ya belajarnya. Terima kasih sudah datang ke Ya, kelas. saya juga terima kasih Bu. Iya, Dinda. Bukain ya. I just had to let you know you're